Mengapa Tuhan sekarang mengatakan bahwa semua harus diselesaikan segera? Padahal sebelumnya selama bulan puasa, Tuhan sama sekali tidak memperlihatkan pikiran yang demikian. Katakan Tuhan, apakah Tuhan saat ini ingin menjalankan peradilan? Atau justru mendorong sebuah perkelahian? Jika Tuhan sedang mendorong sebuah peradilan, ketahuilah bahwa saya tidak sedang dan tidak akan pernah mencari keadilan dari tangan Tuhan. Tapi jika Tuhan tanpa sebab yang saya tahu terdorong untuk membuat sebuah perkelahian, maka panggillah kemari Kolonel Clarence dan Ali Pasha. Karena kedua orang tersebut yang berkata bahwa Tuhan ingin ngajak berdamai, melaksanakan perundingan, perdamaian. Saya tanyakan kepada mereka apa yang Tuhan maksud dengan perdamaian. Mereka menjawab pembicaraan, perundingan yang dilakukan secara benar, tenang, sehat, dan dilakukan secara hati-hati. Sebelumnya, Tuhan juga sudah mengirimkan kepada saya seekor kuda, ya, sebagai hadiah persahabatan. Saya tanyakan kepada Mangunkusumo yang mengirimkan hadiah persahabatan tersebut, apa yang dimaksud dengan persahabatan? Ia mengatakan kembali kepada hubungan persaudaraan dan menghapuskan segala kesalahan. Itulah Tuhan. Itulah Islam. Jika dua orang Islam bertemu, maka akan dihapuskan segala kesalahan dan hal-hal yang dibicarakan juga yang menyenangkan dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi segera panggillah kemari Kolonel Clarence dan Ali Pasha. Tuan, silakan diminum. Tuan, jika Anda menghendaki mereka berdua datang ke sini, sekarang sudah terlambat. Lagi pula, selama bulan puasa kemarin Tuan tidak bicara mengenai perlunya Kolonel Clarence dan Basyah Prawira Dirja datang ke tempat ini. Andai saja ketika itu Tuan memintanya, tentu saya akan memanggil mereka berdua ke sini, Tuan. Ya, jika saja saya juga tahu bahwa Tuhan memang benar-benar orang yang berniat jahat, pasti kedua orang tersebut tidak akan saya biarkan kembali ke Bagelen. Karena mereka berdualah kunci dari masalah ini. Ingatkah Tuhan ketika saya pertama kali datang kemari? Ya. Tuhan menyambut saya, menyapa saya dengan nama Pangeran Diponegoro. Ya tentu, nama yang sudah tidak saya gunakan lagi. Karena nama tersebut sudah saya anugerahkan kepada putra saya. Lucu sekali. Bagaimana mungkin seorang ayah dan anak laki-lakinya memiliki nama yang sama? Begitu pula dalam surat-surat yang begitu banyak Tuhan kirimkan pada saya, tak sekalipun
Tuan memanggil saya dengan nama gelar yang sebenarnya. Kanjeng Sultan Abdul Kamid Eru Cokro Amirul Mukminin Saidin Padrata Tokobomo Khalifatullah ing tanah Jawi. Jelas bagi saya bahwa Tuan tidak memiliki niat baik. Tuan tidak memanggil saya dengan nama yang sepatutnya. Tapi bukankah nama Anda sesungguhnya adalah Pangeran Diponegoro? Lagi pula, jika Anda merasa tidak ada sesuatu pun untuk dibicarakan kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya tentang peperangan Yafa yang telah berlangsung sekian lama? Siapa pemimpinnya, Tuan? Tuan bertanya pada saya, siapa yang menjadi panggede? Tentu. Siapa pemimpin yang berkobar di Jawa? Pemimpin segala peperangan itu ada di hadapan Anda, Tuan. Ah, Seorang muslim tidak akan pernah meninggalkan jemaahnya. Ia juga tidak akan pernah berkelahi dengan saudaranya sendiri. Kalaupun ada peperangan, pastilah ada kelompok lawannya. Saat ini Tuan di sini ingin melakukan peradilan sendiri. Pernahkah Tuan mendengar ketika ada dua pihak yang berseteru dan salah satunya juga bertindak sebagai hakim? Jika Tuan bertanya pada saya, apa yang bisa kita bicarakan di meja ini, saya hendak menagih janji saudara dalam surat-surat terdahulu. Janji menjadikan saya Pranotogomo Khalifatullah ing tanah Jawi, pemuka agama di tanah Jawa. Dan jika Tuan tidak hendak menepati janji tersebut, maka saya bersaksi atas segala pengkhianatan Anda. pengkhianatan, Tuan? Hei! Pengkhianatan apa? Hendaknya Tuanlah yang tidak melupakan bahwa Tuan yang ditunjuk menjadi wali Sultan Yogyakarta karena ia masih sangat muda. Tapi alih-alih melindunginya, Tuan malah mengkhianati, merugikan, bahkan mencelakakannya, Tuan. Bukankah tindakan seperti itu sama sekali bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis di dalam Al-Quran? Tuan Jenderal, mengapa Tuan yang bukan penganut agama saya berkata demikian? Saya merasa tidak perlu menanyakan pengaturan agama saya kepada Anda. Sebaliknya, jikapun Tuan memberikan pengaturan agama Tuan kepada saya tidak akan menerimanya. Karena toh, apa urusan saya? Tapi orang-orang Islam yang mengingkari ajaran agama dan tidak taat, itulah urusan saya, Tuan. Tapi ini menarik. Mereka tidak berpihak kepada Anda. Tapi mereka tidak pula berpihak pada saya. Dinamakan apa orang-orang yang demikian? Kalau Tuan Jenderal mau, Tuan bisa suruh mereka untuk memilih agama saya atau agama Anda. Nanti kita akan lihat apa yang jadi pilihan hati mereka. Barulah jelas kepada siapa mereka akan berpihak. Ya, hal itu mungkin akan menyenangkan hati saya. Baik. Baik jika itu menyenangkan hati Tuan.
maka saya tidak punya alasan lagi untuk berlama-lama di sini. Karena terkait surat-surat yang terdahulu tidak ada artinya lagi. Surat-surat itu hanyalah karangan Tuan dan Jenderal Van den Bosch. Begitupun bahasa dalam surat-surat itu. Bahasa yang Tuan dan Jenderal Van den Bosch gunakan tidak mencerminkan niatan Tuan yang sesungguhnya. Tuan, persoalan soal, surat, dan semua tulisan-tulisan ini tidaklah sama dengan persoalan agama, Tuan. Dan kalau Tuan masih terus bersikeras untuk diangkat menjadi seorang pranata agama, dan ketika hal itu dituruti, maka Susuhunan Surakarta dan Sultan Yogyakarta akan merasa, apa itu? Isin, malu, Tuan. Tanpa mengabaikan segala malapetaka yang telah Tuan timbulkan di tanah Java, jangan berharap adanya belas kasihan dari saya, Tuan. Terimalah ini sebagai akibat dari kejahatan yang Tuan lakukan sendiri. Kolonel Claron mengatakan kalau pembicaraan tidak menemukan titik terang, saya berhak kembali ke Kejawi. Kalau Tuan kembali lagi, maka perang akan berkecamuk lagi, Tuan. Dan korban-korban berjatuhan kerugian akan semakin Tuan menjadi... Jenderal takut perang. Tuan Jenderal sebagai seorang prajurit dan laki-laki takut akan perang. Jika demikian halnya, saya tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini, Tuan. Saya tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk itu. Di Salatiga ada seseorang dengan otoritas yang lebih tinggi dan ia sanggup menyelesaikannya. Jadi sebaiknya Anda pergi saja ke sana. Kenapa saya harus pergi ke Salatiga? Apa yang hendak saya cari di sana? Lagi pula, jika Tuan mengatakan bahwa semua harus diselesaikan segera, saya sama sekali tidak tertarik. Kalaupun Tuan bersikeras, maka tidak ada pilihan lain. Bunuh saja saya. Ya, bunuh saya. Saya tidak takut akan kematian. Begitu banyak perang, saya selalu terhindar darinya. Tuan, bunuh saya. Saya tidak ada rencana apapun untuk melarikan diri. Tapi untuk para pengikut saya, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Mereka hanya menjalankan perintah saya. Jenderal de Kock, bunuh saya. Dan satu-satunya yang akan saya tuntut adalah kembalikan jasad saya ke Jimatan, agar saya dapat berkumpul dengan istri saya.
Tuan, saya tidak pernah berniat untuk membunuh Anda. Namun dalam hal ini, Anda telah kehilangan hak untuk mendapatkan kepercayaan saya. Jadi atas nama Gubernur General, Anda akan saya bawa ke Salatiga dan di sana menunggu keputusan lebih lanjut. Anda hanya membuat semuanya menjadi lebih kacau. Hey Soldaten, kom hier! Neem deze persoon gevangen! Jika ku bunuh jenderal itu, maka kesulitan dan kekacauanlah yang akan timbul. Karena tidak pada tempatnya, seorang pemuka agama berkelahi dan mengamuk seperti orang biasa. Itu tentu hanya akan merendahkan martabat dan nama baik. Belanda ini tengah melakukan pengkhianatan yang tiada taranya. Tipu dayanya sangat licik. Kendati demikian, aku harus bersifat tenang. Aku tidak punya teman sehati lagi di sini, di tanah Jawa. Lebih baik aku berserah pada takdir. Bagi mereka yang masih setia, biarlah. Apakah masih akan mengikutiku? Hidup atau mati? Tuan Jenderal, mari kita berangkat. Pukul 10 pagi. Setelah 135 menit kami minum teh, sang pengganggu ketenangan tanah Java itu telah kehilangan semua kebesarannya. Dia akan dibawa pergi sebagai tahanan. Gelukkig. Godzijdank. Terima kasih Tuhan. Aku tahu cara-caraku menangkap Diponegoro tidaklah terpuji. Onedel and onedel, tidak kesatria, bahkan licik.
Diponegoro datang untuk menemuiku dengan berbagai kejujurannya. Dia tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang bermusuhan denganku dan tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi di akhirnya. Aku tahu sebagian orang akan mengecam caraku menangkap Diponegoro, tapi bolehlah aku sedikit menyanjung diriku sendiri. Karena aku tahu pasti Yang Mulia Gubernur General van den Bosch akan menyetujui semua taktik yang kujalankan. Ya, seperti yang dia tulis dalam suratnya. Jika memang bisa menangkap atau membunuh Diponegoro, memang hal yang demikian itulah yang sangat diinginkan. Jangan sekali-sekali mengadakan persetujuan apapun hanya dengan syarat bahwa ia akan dapat dihukum seumur hidup. Maka penyerahan diri ataupun penangkapannya dapat diterima. Tidak ada cara lain yang diperkenankan. Dan begitu Diponegoro datang ke Magelang, janganlah ia dibiarkan lolos lagi dari genggaman kita. Titik. Tidakkah pangeran akan membawa serta putra-putri Anda, para panglima dan pengikut Anda? Tidak, Tuan. Hanya akan menyusahkan. Hey troepen, kom op! We gaan nu vertrekken! Kom op jongens! Berangkat sekarang!
takdir itu semakin dekat. Disinilah aku sekarang, di atas kapal menuju Manado. Lir Mas Kentir Toyo. Peristiwa di Wisma Residen Magelang membuatku kehilangan kendali atas nasibku sendiri. Saat digelandang keluar dari Wisma, diiring sang jenderal dan beberapa prajurit yang dipanggilnya, aku melihat kereta kuda telah bersiap di pelataran. Prajurit-prajurit Belanda berseragam lengkap begitu banyak jumlahnya. Dan baru saat itu aku menyadari bahwa mereka berada di sana bukan untuk berparade seperti yang biasa mereka lakukan setiap hari Minggu. Mereka memang ada di sana sebagai bagian dari upaya penawananku yang lincih. Dari Magelang, aku dibawa ke Ungaran, lalu Semarang. Tak pernah sekalipun kami singgah di Salatiga seperti yang dikatakan Jenderal de Kock. Pengkhianat! Hancur berantakan. Kacau. Jenderal kalian sungguh kacau. Dia yang mengajakku berdebat tanpa asal-usul yang jelas. Tapi aku yang harus pergi mencari keadilan. Dan di mana keadilan itu sekarang? Tak ada. Tak ada kebenaran. Aku segera tahu bahwa berita tentang penawananku telah tersebar luas. Karena sepanjang perjalanan dari Magelang menuju ke Semarang, orang-orang berdiri di pinggir jalan sambil menunjuk ke arah keretaku, berbisik satu sama lain. Aku tak bisa membayangkan apa yang mereka tulis di surat kabar. Tentu cerita-cerita itu bersifat sepihak. Tak satu pun jurnalis datang untuk memintai-ku keterangan. Tambahkan setetes dusta pada segelas kebenaran, mereka akan meneguknya tanpa sedikit pun keraguan. Begitu mahir mereka menipu daya, sehingga tipu daya itu nampak sederhana. Nampak seperti persahabatan, seperti kemurahan hati yang rela. Niat baik. Begitu mereka menyebutnya. Mayor Stuart, pengawal perjalananku, hanya bisa menunduk. Dikatakannya bahwa aku akan segera berlayar ke Betawi karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda meminta untuk bertemu denganku.
Jenderal Van den Bosch, kepanjangan tangan Raja Willem sendiri. Lir Mas Gentir Toyo. Di Betawi, mereka menyiksaku dengan penantian dan ketidakpastian. Kabar-kabarku dengar, Jenderal Van den Bosch sedang di Bogor, Jenderal sedang sakit, Jenderal sedang sibuk. Ia mengirimkan salam persahabatan. Tapi janji pertemuan tak kunjung ditepati. Kepada Mayor Stuart, kusampaikan kembali keinginanku untuk berziarah ke Mekah. Bersama para panglima dan keluargaku, dan kusampaikan pula bahwa aku tak berniat kembali untuk kembali ke tanah Jawa seusai aku melaksanakan rukun haji itu. Sampaikan itu pada jenderalmu, Mayor. Jawabannya datang kemudian. Begini, terkait urusan haji, Tuan Jenderal belum bisa memutuskan. Karena baru pertama kali seorang pembesar minta berangkat naik haji. Jadi Jenderal butuh izin dan keterangan dari kerajaan Belanda. Tapi itu akan lama sekali. Karena perjalanan menuju negeri Belanda paling cepat memakan waktu 7 bulan. Jadi pergi dan kembali kira-kira 14 bulan. 14 bulan. Minggu demi minggu berlalu. Diputuskan kemudian bahwa aku akan berangkat menuju Manado sambil menunggu izin dan keterangan dari kerajaan Belanda. Manado, tempat yang jauh dan sunyi. Konon, aku akan ditempatkan di sebuah gedung yang dekat dengan perkebunan yang luas, berisi tanaman obat yang bermanfaat. Pegunungan dan lautan pun dekat. Betawi tidak menarik, Tuan. Tidak ada tempat tamasya dan bergaul di sini. Manado jauh lebih baik. Bukankah Tuan suka ketenangan? Demikian Mayor Stuart berkata. Manado, siasat dan tipu daya lagi. Tak penting lagi sekarang. Pada akhirnya, luhurnya cita-citaku sebagai Pranotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawi, terbatas oleh luasnya kasih Sang Maha Penyayang. Tak ada guna tinggal. Jika ini kehendakmu, maka biarlah Manado menjadi tujuan selanjutnya untuk menyepi. Karena rasa duka dan malu
atas kegagalan perjuangan ini sungguh tak tertahankan. Inilah penebusan. Kepadamu, aku berserah dan memohon ampunan. Dengan ini, ku jemput takdir yang telah ditetapkan.